Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara cepat mengerjakan soal kuis yang pada minggu sebelumnya telah kalian kerjakan. Oke, langsung saja. Untuk yang nomor 1, determinan dari matriks A adalah, ketika ditanyakan determinan, kita kan harus ingat dulu konsepnya. Hasil kali bilangan pada diagonal utama dikurangi hasil kali bilangan pada diagonal samping. Kemudian langsung tulis saja hasilnya. Tidak perlu ditulis dulu. Determinan berarti diganti dengan notasi garis lurus, tidak perlu. Karena kalian diburu oleh waktu. Misalkan ini ya, nomor 1, ini kan elemennya 2, negatif 2, 1, 5. Langsung saja. Diagonal utamanya kan 2 dan 5. Kalau dikalikan hasilnya 10. Kemudian diagonal sampingnya negatif 2 kali 1. Berarti dikurangi negatif 2. Hasilnya berapa? 12. Seperti itu. Jadi langsung lihat diagonal utamanya dikalikan, tulis. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya dikalikan, tulis. Langsung ketemu hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2. Ini masih terkait determinan juga. Ditanyakan nilai B, langsung saja lihat ininya, angkanya. Kalikan langsung diagonal utamanya. 12 kali 3B berarti hasilnya 36B. Dikurangi 2 kali 8B, 16B. Sama dengan 10. Ini ya. Kalau begitu 36 kurangi 16 kan 20B sama dengan 10, sehingga B sama dengan setengah. Seperti itu. Hasilnya ini. Selanjutnya yang nomor 3, matriks singular. Matriks singular berarti determinannya sama dengan 0. Determinan lagi. Tapi yang ditanyakan di sini nilai A. Berarti langsung saja dikalikan diagonal utamanya, negatif 6 kali A, negatif 6A, dikurangi hasil kali diagonal samping, negatif 8 kali 3, itu negatif 24. Sama dengan 0. Sehingga dapat diperoleh 6A-nya saya pindah ruas ke sana, 6A sama dengan negatif dikalikan negatif positif 24, sehingga A sama dengan 24 dibagi 6 itu adalah 4. Kalau begitu nilai A-nya yaitu 4. Seperti itu. Selanjutnya nomor 4 ini inverse. Ini matriksnya. Inverse kan rumusnya ingat dulu 1 per determinan kali matriks baru. Dalam hal ini determinan matriks A. Ini kan kalian hanya perlu mengingat-ingat rumusnya saja. Tetapi kalau sudah hafal, kalau saran saya langsung saja diimplementasikan ke bilangannya. Jadi misalkan ya, kita kan tahu kalau A inverse itu 1 per determinannya. Berarti tidak perlu tulis rumusnya, langsung saja 1 per determinannya, berarti negatif 5 kali negatif 1, 5, dikurangi 2 kali 2, 4. Dikalikan matriks baru yang elemennya diagonal utamanya ditukar, diagonal sampingnya dikalikan negatif 1. Perhatikan di sini 5 dikurangi 4 itu 1. Kalau begitu 1 per 1 kan 1. 1 dikalikan matriks berapapun ya hasilnya matriks itu sendiri. Berarti hasilnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 2, negatif 5. D. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5, determinan dari matriks ordonya 3 kali 3. Mungkin dari kalian lebih suka menggunakan kaidah Sarus karena lebih mudah. Tetapi kalau saran saya dalam mengerjakan determinan matriks ordo 3 kali 3, jika banyak elemen atau tidak harus banyak, tetapi ada elemen yang 0, itu saran saya menggunakan ekspansi kofaktor saja. Tetapi memang ketika menggunakan ekspansi kofaktor itu harus lebih teliti dalam penentuan tanda. Di sini saya akan mencoba mengerjakan nomor 5 dengan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Nih. Kenapa kok saya memilih kolom kedua? Karena di sini ada 2 0. Sehingga kan nanti 0 dikalikan berapapun kan hasilnya ya 0, berarti tidak mempengaruhi.
Nah, kalau ekspansi kofaktor kan berarti ini kan berarti baris oh iya sebentar, saya tulis rumusnya dulu. Tapi langsung pakai angka. Ini kan berarti 0 dikalikan C1 2. Baris pertama kolom kedua. Nah, C1 2 ini kan negatif ya. Karena ini 3. Berarti kofaktornya sama dengan negatif dari minor. Kemudian kalau ini negatif berarti ini positif. Positif 2 kalikan C 22. Kalau ini positif berarti ini negatif. Kurangin 0 kali C. Mohon maaf. Ini benar kan ya? Ya, benar. C 22. Kemudian yang terakhir itu C 32. Nah, kalau setelah ini kan berarti kan 0 ya. 0 kalikan berapapun ya 0. 0 kalikan berapapun juga 0. Berarti tinggal menghitung yang ini. Mohon maaf kalau saya pakai kofaktor berarti ini nggak ada tanda min ya, berarti plus semua. Nah, ini saya salah. Tapi kalau pakainya tanda minor berarti 0 kali M12 negatif ini plus 2 kali minor 22 dikurangi 0 kali minor 32. Sebenarnya kalian nggak harus menulis ini. Kalau sudah paham konsepnya langsung saja. Berarti nanti ini kan 0 ini 0. Kita tinggal menghitung yang ini saja. 2 kali minor dari 22 berarti kan 1, 2, 2 negatif 3 ya. Ini kan ini baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom keduanya dicoret. Baris kedua kolom kedua. Kalau begitu tinggal 1, 2, 2 negatif 3. Sehingga diperoleh determinannya itu negatif 3 dikurangi 4. 2 dikalikan negatif 7 sama dengan negatif 14. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Ini juga sama, saya akan mengerjakannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Karena yang paling banyak mengandung elemen 0 itu kolom pertama. Sehingga nanti akan diperoleh 2 kali C11 sama dengan 2 kali M11. Nah, kenapa kok saya hanya menuliskan ini? Karena ini 0. Ini 0 juga, sehingga kan sebenarnya kan rumusnya berarti 2 kali C11 kemudian dikurangi 0 kali C mohon maaf kalau pakai kofaktor positif ya, langsung minor saja berarti minor ini juga nanti minor 0 kali baris kedua kolom ke 1. Kalau ini sudah min berarti ini plus 0 kali baris ketiga kolom ke 1. Nah, tapi kan ini kan 0 kali berapapun dan 0 kali berapapun hasilnya ya 0. Berarti yang perlu dihitung itu yang ini. 2 kali M11. M11 berarti kan baris pertama dan kolom pertama ditutupi atau dicoret. Lanjutkan lagi. Ini berarti 3, 1, 2, 4. Kemudian setelah dihitung 3 kali 4 12 dikurangi 2 kali 1 itu 2, sehingga 2 kali 10 hasilnya 20. Berarti B. Selanjutnya yang nomor 7 itu rumus untuk menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah A, B, C, D. Berarti kan determinannya yaitu tinggal dikalikan saja. A kali D diagonal utamanya AD dikurangi B kali C, BC. Berarti AD dikurangi BC, jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 8, ini masih determinan matriks ordo 2 kali 2. Nah, caranya seperti tadi. Kalikan langsung diagonal utamanya. 4 kali 2 berarti 8. Dikurangi 3 kali 1, 3. Sama dengan 5. Seperti itu. Hasilnya yang A. Selanjutnya yang nomor 9. Ini determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, di sini kebetulan ada lagi yang elemennya tuh 0. Ini juga ada 0. Ini 0, 0, 0. Nah, terus milih yang mana? Kalau saran saya, pilih baris atau kolom yang banyak memuat 0. Berarti kolom ketiga, maaf, kolom ketiga. Karena kalau milih 0 yang ini berarti kan baris kedua ya. Baris kedua kan 0-nya hanya 1, berarti nanti ngitungnya 2 dong.
Kalau ini ngitungnya hanya nanti satu saja, berarti 2 kalikan dengan minor baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga berarti kan negatif, karena ini ganjil. Sebenarnya kan rumusnya kan kalau pakai kofaktor 2C 23. Nah, padahal kofaktor yang jumlah indeksnya ini ganjil itu kan hasilnya negatif dari minor, sehingga dapat ditulis negatif 2M23 seperti ini. Sehingga tinggal dihitung saja negatif 2, 23 berarti baris kedua kolom ketiganya dicoret sehingga menjadi tinggal 2, 1, 1, 2. Kalau begitu diperoleh negatif 2 kalikan 2 kali 2 itu 4, dikurangi 1 kali 1, 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 2 kalikan 4 dikurangi 1, 3. Negatif 2 kali 3, negatif 6. D. Selanjutnya nomor 10, nilai X yang memenuhi agar matriks A menjadi matriks singular. Berarti matriksnya singular. Kalau begitu determinan A-nya itu kan sama dengan 0. Padahal determinan A-nya itu 2 kali X, 2X dikurangi 4 kali 3, 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 12 dan X-nya sama dengan 12 per 2 itu 6. Hasilnya C. Untuk yang nomor 11, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah determinan lagi 5 kali 4 itu kan 20 dikurangi diagonal sampingnya 6 kali X itu 6X sama dengan 2. Kalau 2 nya saya pindah ke sini menjadi 20 dikurangi 2, 18 sama dengan 6X, sehingga X nya sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Hasilnya adalah D. Selanjutnya yang nomor 12, nah ini adjoin. Mungkin kalian bertanya-tanya, kan ketika di video saya terkait materi ini yang dibahas itu adjoin matriks ordonya 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 gimana? Pada dasarnya rumus inverse suatu matriks itu rumusnya adalah adjoin dari matriks A itu sendiri dibagi determinan dari A. Pada dasarnya rumus dari inverse itu ini. Nah, tetapi kemudian saya itu menuliskan rumus dari inverse matriks order 2 kali 2 nya itu 1 per determinan dari matriks A dikalikan matriks baru yang elemennya itu diagonal utamanya itu hasil penukaran posisi dari matriks A, kemudian diagonal sampingnya itu dikalikan negatif 1 kan, seperti itu. Nah, kalau begitu jika dikaitkan dengan rumus yang ini itu matriks yang ini itu nanti itulah yang disebut adjoin dari matriks A, seperti itu. Ini kalau pada matriks order 2 kali 2. Kalau kita masukkan ke matriks A ini, berarti kan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan matriks baru yang elemennya hasil penukaran diagonal utama 21 diagonal utamanya, kemudian yang diagonal sampingnya dikalikan negatif, berarti menjadi 4 negatif 3. Kalau begitu adjoinnya ya ini matriks ini 2 negatif 3 4 1, berarti yang C. Selanjutnya nomor 13 ini inverse berarti kan rumusnya 1 per determinannya 3 kali 1 3 dikurangi 2 kali 2 4 dikalikan hasil penukaran diagonal utamanya, awalnya kan 31 menjadi 13, kemudian ini 22 menjadi negatif 2 negatif 2 dikalikan negatif 1. Nah, perhatikan di sini 3 dikurangi 4 itu kan hasilnya negatif 1. Kalau begitu A inverse nya itu ya sama dengan negatif masing-masing elemen ini dikalikan dengan negatif 1, karena 1 per negatif 1 itu negatif 1, sehingga diperoleh negatif 1, 2, 2, negatif 3. Nah, ini hasilnya yang E. Selanjutnya nomor 14, inverse dari matriks B adalah inverse lagi. B inverse berarti sama dengan 1 per determinannya 9 kali 1 9 kurangi 4 kali 2 8, 9 kurangi 8 1 ya, berarti nanti tinggal yang matriks barunya ini hasilnya ditukar diagonal utamanya, kemudian diagonal sampingnya dikali negatif 1, berarti hasilnya adalah 1 negatif 2 negatif 4 9 D.
Selanjutnya yang nomor 15 ditanyakan minor. Minor dari baris ke-1 kolom ke-1 pada matriks A. Matriks A ini minor dari baris ke-1 kolom ke-1 berarti baris ke-1 kolom ke-1-nya itu dicoret atau ditutupi sehingga hasilnya minornya itu 5, 6, 8, 9. Yaitu A. Tidak perlu menghitung ya, ini cepat sekali harusnya. Nomor 16, nilai X dan Y yang merupakan penyelesaian dari persamaan matriks di atas adalah, ini sudah masuk ke materi penyelesaian persamaan matriks yang bentuknya AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Kembali bahwa kemarin itu kan kalau ada persamaan bentuknya AX sama dengan B, kemudian ditanyakan X-nya, saya tulis di atasnya saja biar nanti di sini bisa buat ngitung. Kalau ditanyakan X-nya, berarti kan A-nya itu pindah ke sini, sehingga pindah ke ruas kanan. Kalau begitu menjadi inverse. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan X-nya diketahui tetapi yang ditanyakan A-nya, ya berarti A-nya itu sama dengan B. Nah, benar. B kalikan X inverse. Pokoknya kalau dalam matriks karena tidak komutatif, kalau awalnya itu di sebelah kirinya yang ingin ditanyakan, kemudian dipindah ke ruas kanan, itu maka akan menjadi inverse-nya dan posisinya harus tetap. Kalau awalnya di sebelah kiri, ya nanti di sini di sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Tetapi kalau misalkan A-nya yang ingin dicari, berarti kan X-nya yang dipindah ruas ke sini. Nah, tetapi kan X-nya itu kan di belakangnya atau di sebelah kanannya A, matriks yang ingin dicari. Berarti nanti kalau pindah ruas, posisinya juga di sebelah kanannya atau di belakangnya matriks yang ada di ruas kanan tersebut. Seperti itu. Kalau ini bagaimana? Berarti itu kan berarti yang ditanyakan XY. Sehingga nanti ketika ingin menggunakan metode inverse, berarti ya matriks 2, 1, 3, negatif 2 ini diinverskan, kemudian dikalikan 8, 5. Karena awalnya ini kan 2, 1, 3, negatif 2 di depannya X, di depannya matriks kolom XY ini, atau di sebelah kirinya, sehingga ketika pindah ruas, nanti inversnya juga letaknya di sebelah kirinya matriks yang sudah ada di ruas kanan. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya kita cari inversnya, 1 per determinannya, berarti negatif 2 kali 2 itu negatif 4, dikurangi 3 kali 1, 3. Dikalikan matriks baru, yang diagonal utama ditukar posisi, yang diagonal samping dikalikan negatif 1. Seperti ini. Sehingga diperoleh 1 per negatif 4 dikurangi 3 itu kan negatif 7. 1 per negatif 7 dikalikan, nah ini perkalian matriks, berarti kan baris pertama kalikan kolom ini, baris keduanya juga kalikan kolom ini, kolom 85, matriks kolom, sehingga diperoleh negatif 2 kali 8 itu negatif 16, ditambah negatif 1 kali 5 itu negatif 5. Kemudian yang baris kedua negatif 3 kali 8 itu negatif 24, ditambah 2 kali 5 plus 10, sehingga diperoleh 1 per negatif 7 dikalikan dengan negatif 21, yang ini bawah itu negatif 14. Berarti kan akan diperoleh 3 sama 2. Kenapa kok bisa 3 dan 2? Ini kan berarti artinya negatif 21 per negatif 7. Yang ini berarti negatif 14 per negatif 7 kan hasilnya 2. Negatif 21 per negatif 7 hasilnya 3. Seperti itu. Kalau begitu, XY itu sama dengan 3, 2. Dengan kata lain, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 7. Ini bentuknya masih persamaan, belum dalam bentuk matriks. Berarti kita ubah dulu menjadi bentuk matriks. Caranya tulis dulu atau bentuk matriks yang elemennya itu koefisien dari variabel yang ada. Berarti kan 2, 1, 3, dan negatif 2. Kemudian dikalikan matriks yang elemennya variabel, berarti XY, sama dengan negatif 16, negatif 3. Nah, yang ditanyakan di sini bukan lagi XY tetapi nilai X plus Y-nya. Berarti nanti
cari xj nya dulu, baru kemudian menentukan nilai x plus y. Caranya berarti sama dengan yang nomor 16 ini. Berarti xy itu sama dengan inverse dari matriks ini, 2, 1, 3, negatif 2. Inverse dikalikan negatif 16, negatif 3. Inverse nya berapa? Berarti 1 per determinannya, berarti negatif 4 dikurangi 3 kali 1, 3, kalikan matriks yang elemennya pada diagonal utama ditukar dan diagonal sampingnya dikalikan negatif 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan diperoleh 1 per negatif 7 dikalikan negatif 2 kali negatif 16 kan 32. Negatif 1 kali negatif 3 plus 3. Kemudian negatif 3 kali negatif 16, 48. Nah, negatif 2 dikalikan negatif 3 itu negatif 6. Sehingga diperoleh 1 per negatif 7 dikalikan 35, 48 kurangi 6 itu 42. Kalau begitu xy nya itu negatif 5 dan 6 x nya. Nah, kalau x nya sama dengan negatif 5 dan y nya 6, berarti kalau begitu x plus y kan negatif 5 plus 6 sama dengan 1. Hasilnya berarti yang D. Selanjutnya nomor terakhir yang akan saya bahas ini nomor 18. Ini juga sama seperti tadi, tetapi yang ditanyakan nilai 2x plus y. Langsung saya kerjakan saja. xy di sini akan sama dengan 4, 3, 1, 1 diinverskan kalikan 4 negatif 1. Inversnya ya benar. Inversnya kan 1 per determinan, 1 per 4 kali 1, 4 dikurangi 3 kali 1, 3. Kalikan diagonal utamanya ditukar, diagonal sampingnya dikalikan negatif 1. 4 kurangi 3, 1. Berarti abaikan saja, 1 per 1 kan 1. 1 kali berapapun ya hasilnya berapapun itu. Sehingga tinggal hasil kalinya ini, matriks ini. 1 kali 4, 4. Negatif 3 kali negatif 1 plus 3. Negatif 1 kali 4 negatif 4, 4 kali negatif 1 negatif 4. Sehingga hasilnya 7 dan negatif 8. Kalau begitu x nya sama dengan 7, y nya sama dengan negatif 8. Dengan demikian 2x plus y itu sama dengan 2 kali 7 plus negatif 8. 2 kali 7 itu 14, plus kali negatif hasilnya negatif 8. 14 kurangi 8 itu 6. Kalau begitu 2x plus y yang memenuhi persamaan matriks ini itu adalah 6. Nah, seperti itu. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempersiapkan kuis besok pagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.